wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam, yaitu Islam agama yang mudah bagi para pemuda Islam, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan bab yang ketujuh, yaitu tentang Ar-Rusul wal Anbiya, mengenal para rasul dan para nabi. Sampai pada poin yang keempat, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa laqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala 'alal muslim, dan sungguh Allah telah mewajibkan pada seorang muslim an yu'mina bi jami'i rusulillahi wa anbiya'ihi, agar beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah, tuna an yufarriqa baina wahidin wa akhar, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dan yang lain. Fal kullu minallahi mursalun, maka seluruhnya dari Allah lah mereka itu diutus. Wa li khalqihi mab'utsun, dan kepada makhluk, yaitu kepada manusialah mereka diutus. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, Allah rabbuna subhanahu wa ta'ala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 136, yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, pada Ismail, pada Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun minhum, di antara mereka, dan kami kepadanya lah berserah diri. Ya. Wa qala subhanahu, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang yang beriman. Masing-masing beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kita tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kewajiban seorang muslim, beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus
kepada setiap umat. Meskipun keimanan kita kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya global, umum, yaitu kita mempercayai bahwa ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tercantum di dalam Al-Quran kepada kaum tertentu. Kita mengimani ada seorang Rasul yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada suatu kaum tertentu. Yaitu kita beriman secara global. Kita tidak mengingkari seorang Nabi pun yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Adapun ajaran yang dibawa, maka kita tidak mengimani begitu saja. Misalkan sampai di dalam atau sampai di tangan kita suatu lembaran yang konon ajarannya Nabi tertentu di zaman dahulu, maka tentu kita tidak serta-merta mengimaninya. Kita harus cross check dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ajaran tersebut dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengimaninya karena sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau Quran dan Sunnah mendustakannya, maka kita mendustakannya. Hal ini dikarenakan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjaga, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Maka satu-satunya kitab yang terjaga dari perubahan oleh tangan-tangan manusia hanyalah Al-Quran, termasuk di dalamnya As-Sunnah, karena As-Sunnah adalah penjelas dari Al-Quran. Oleh karenanya para ulama kita ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Para ulama menjelaskan Allah menjaga Al-Quran beserta tafsirnya, yaitu diantaranya As-Sunnah. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah Allah turut menjaga As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Adapun kitab-kitab terdahulu yang diturunkan Allah kepada para nabinya, maka tidak terjaga. Oleh karena itu keimanan kita kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya global. Kita beriman ada Nabi Ibrahim, kita beriman yaitu ada Nabi Musa alaihissalam beserta kisah-kisah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Itu kita berani mengimaninya dan wajib mengimaninya, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, dan inilah sikap seorang muslim yang benar. Bukan hanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi beriman kepada seluruh nabi, kepada seluruh nabi dan rasul yang terdapat keterangannya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Berikutnya, amma idza amana wahidun minan nasi bi ba'dir rusul, adapun apabila seorang dari manusia beriman kepada sebagian rasul, walakinnahu lam yu'min bi baqiyatihim, tetapi tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain, hanya beriman kepada satu rasul saja, anggaplah hanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, fahuwa mufarriqun fil imani bihim, maka dia adalah orang yang membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap mereka. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. La yudkhiluhu Allah subhanahu al-jannata, Allah tidak masukkan ia ke dalam surga. Innama yu'adzibuhu fi nari jahannama wal iyadzu billah,
sesungguhnya Allah akan mengazabnya di dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Dalam surat An-Nisa ayat 150 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka ingin untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagiannya dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka menginginkan untuk menempuh jalan pertengahan dari keduanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir secara pasti. Nama asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ini kebanyakan terjadi hanya pada kaum-kaum terdahulu. Adapun umat Islam, maka sejak kecil kita dididik untuk beriman kepada para nabi dan rasul. Sekali lagi dengan keimanan yang global sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dan keimanan yang terperinci dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kisah-kisahnya kita baca, kita ambil pelajaran, kita imani bahwa pernah terjadi, yaitu ada kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan semua telah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, itu kita imani, tidak kita ingkari. Itulah Islam. Adapun selain Islam, maka mereka hanya beriman kepada nabi-nabi tertentu saja, dan mereka kufur kepada nabi yang lain, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka percuma keimanan mereka kepada para nabi terdahulu, tapi tidak ditutup dengan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fahadal imanul mafruḍu 'alal muslim. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, maka keimanan ini yang diwajibkan kepada seorang muslim, yaj'aluhu ya'rifu aqdarar rusuli wal anbiya, maka menjadikan dirinya mengenal kedudukan para rasul dan para nabi, alladzina sabaqat risalatuhum nubuwwata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana risalah mereka telah mendahului kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayu'minu bihim jami'a, sehingga seorang muslim akan beriman kepada mereka seluruhnya. Wa ya'rifu risalatan nubuwatal khatimata lirrisalati wan nubuwat, dan sekaligus dia akan mengenal risalah dan kenabian yang terakhir, penutup dari seluruh risalah dan kenabian-kenabian yang ada. Ala wahya risalatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan kepada seluruh para nabi ini untuk mengenal kedudukan dan kehormatan mereka. Bagaimanapun mereka telah berjasa kepada umat-umat terdahulu di dalam menyebarkan dakwah, maka kita sebagai generasi terakhir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kedudukan mereka, mengagungkan mereka dengan mengimani mereka. Lalu ditutup dengan keimanan terhadap nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sangat sempurna. Ya, keimanan yang sangat sempurna.
beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditutup dengan keimanan kepada nabi yang terakhir. Padahal kita tidak kenal siapa nabi terdahulu, apa kejadian yang menimpa kaumnya. Tapi karena mereka adalah benar-benar nabi utusan Allah, sama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun menganggap mereka, menghargai mereka, mengagungkan mereka, memposisikan mereka sebagaimana mestinya. Bahkan kita juga dianjurkan untuk menamai nama anak-anak kita dengan para nabi. Ya, dianjurkan, termasuk diantaranya menamai nama anak-anak dengan nama nabi. Ini untuk menunjukkan apa? Kita beriman terhadap nabi-nabi yang terdahulu, dan ditutup dengan keimanan terhadap nabi yang terakhir, penutup para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yang keenam, wa haula'ir rusul wal anbiya'u minhum man dzakarahu Allah subhanahu fil Qur'anil azim. Dan mereka, para nabi dan para rasul, di antara mereka ada yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Azim. Wa minhum man lam yadhkurhu, dan di antara mereka ada yang tidak disebutkan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman yang artinya, dan ada para rasul yang telah kami kisahkan kepadamu tentang mereka, wahai Muhammad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para rasul yang kami kisahkan kepadamu sebelumnya, dan ada para rasul yang kami tidak kisahkan mereka kepadamu. Maka ayat ini jelas, tidak semua rasul dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah itu tidak sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis lebih tidak sampai lagi ke kita. Meskipun mungkin ada yang pernah membaca atau mendengar nama nabi-nabi yang selain yang tercantum di dalam Al-Quran, maka kita tidak membenarkan pun tidak mendustakan. Bisa jadi itu adalah kisah-kisah dari Bani Israel. Ya, yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan sebagian nama nabi dan rasul di dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tidak. Ini menunjukkan para nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak. Walladzina qassahumullahu alaina fil Qur'anil azim, dan mereka para nabi yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Azim, hum, mereka Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, Hud, Salih, Shu'aib, Idris, Dzulkifl, Adam. Ya, fahaula'i arba'atun wa ishruna nabiyan, mereka jumlahnya ada 24 nabi. Qassahumullahu subhanahu alaina fil Qur'anil azim, yang Allah kisahkan nama mereka kepada kita di dalam Al-Qur'anul Azim. Dan ini juga kita dapatkan sejak kecil, 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-25 tentu saja Nabi kita Muhammad SAW, dan nanti akan dibahas sebentar lagi. Namun di sini ada sedikit faedah yang perlu untuk kita garis bawahi dari nama-nama yang disebutkan, dan sejak kecil memang ini yang kita dapatkan.
tidak ada penyebutan nama Khidir. Dan sudah ma'ruf ada sebagian kalangan yang menganggap Khidir itu adalah seorang nabi, yang kisahnya ada di dalam surat Al-Kahfi menurut sebagian pentafsiran, meskipun tidak disebutkan namanya. Di dalam surat Al-Kahfi hanya disebutkan rajulun salih, seorang yang saleh. Namun ada yang mentafsirkan dia adalah Khidir, dan Khidir adalah nabi menurut sebagian pendapat. Ala kulli hal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun ada yang menganggap Khidir itu adalah nabi, maka itu tidak didapatkan dari Al-Qur'anul Karim. Artinya kita tidak bisa 100% mengimaninya. Paling banter kita bisa mengatakan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang laki-laki yang saleh, yang Allah berikan kemampuan lebih dibandingkan manusia yang lain. Ya, maka nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya hanya ini, 24 ini, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beraneka ragam kisah yang ada, panjang pendek, sedikit banyak, berbeda antara satu yang dengan yang lain. Namun kembali kepada pembahasan utama kita, wajib bagi kita untuk mengimani semua ini adalah nabi-nabi yang pernah Allah utus kepada umat manusia. Tidak boleh kita mengingkari satu pun di antara mereka. Ya, satu pun tidak boleh. Tidak mau mengimani Nabi Dzulkifl misalkan, karena namanya mungkin asing atau mungkin tidak ada ceritanya. Dzulkifl bukan nabi misalnya, maka ini termasuk di antara bentuk kekufuran, membeda-bedakan keimanan antara nabi yang satu dengan yang lain. Dan ini sekali lagi nama-nama yang familiar yang kita dengar semenjak kecil, bahkan sebagian kita sudah menghafalnya. Taib wal khamisu wal ishrun, sedangkan yang ke-25, minhum dari mereka, huwa khatimuhum atau huwa khatamuhum, yaitu yang menjadi penutup mereka, wa akhiruhum yang menjadi akhir dari mereka, wa sayyiduhum dan menjadi penghulu bagi mereka, wa huwa rasulul Islam alaihi salatu wassalam, yaitu rasulnya umat Islam, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Alladzi qala Allah subhanahu wa ta'ala fi, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalamnya tentangnya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang pun anak laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Meskipun ada sebagian dari kalangan umat Islam yang tertipu dengan sebagian orang yang mengaku nabi, menganggap ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ayatnya jelas. Maka seorang pemuda Islam wajib menyadari dengan ayat ini bahwasanya beriman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsi, dan sungguh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dirinya sendiri,
ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu dari anak Adam, namun aku tidak membanggakan diri. Jadi Nabi kita, Nabi terakhir sekaligus Nabi terbaik, Nabi sebagai penutup. Kemudian wa yajibu 'alal muslim an ya'lam, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui annahu ma min ummatin minal umamis sabiqati, bahwasanya tidak ada suatu umat pun dari umat-umat terdahulu fi jami'il usuril madiyah, pada setiap generasi-generasi yang telah berlalu, illa waqad arsalallahu subhanahu ilaiha rasulan, melainkan sungguh Allah telah mengutus kepadanya seorang rasul, yad'uha ilallahi wa yurshiduha ilal haq, yang menyeru kepada Allah dan memberikan petunjuk umatnya kepada jalan yang benar. Ini juga harus kita yakini, tidak ada suatu umat pun yang tidak disentuh oleh dakwah Rasul. Kita harus yakin seluruh umat terdahulu maka pasti telah diutus kepada mereka Rasul. Di antara dalilnya qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dalam surat Fatir ayat ke-24, yang artinya, dan sesungguhnya tidaklah setiap umat melainkan telah datang pada mereka nadhir, seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul. Tidak ada suatu umat pun melainkan ada seorang pemberi peringatannya. Wa qala jalla sya'nuhu, dan juga Allah berfirman, wa likulli ummatir rasul, dalam surat Yunus ayat ke-47, dan bagi setiap umat ada rasulnya. Ya. Wa qala, dan juga Allah berfirman, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik, dalam surat An-Nahl ayat ke-63, demi Allah sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan satu umat pun buta dari petunjuk. Hanya saja di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah melalui para rasul tersebut, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Makanya kita juga mungkin pernah mendengar hadis Sawadul A'zam, ketika Nabi SAW ditampakkan umat-umat beserta rasulnya. Nabi SAW ditampakkan ada seorang Nabi yang memiliki satu atau dua pengikut, bahkan ada seorang Nabi walaysa ma'ahu ahadun, yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Ini menunjukkan Allah sudah mengutus Rasul, tetapi para atau umat tersebut mendustakannya. Nah, kemudian dalam hadis tersebut disebutkan setelah itu ditampakkan kepada beliau sekelompok besar umat yang terlihat dari kejauhan hitam menutupi daratan, dan beliau mengira itu adalah umat beliau, namun ternyata itu adalah Musa dan kaumnya. Baru setelah itu diperlihatkan kepada beliau umat yang lebih banyak lagi, dan itulah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dipungkiri umat terbanyak adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak mengkerdilkan para nabi dan rasul yang sebelumnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang hampir sama, tetapi di antara mereka ada yang banyak pengikutnya, ada yang sedikit pengikutnya.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umat itu kosong dari Rasul. Ini yang harus kita yakini. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka tidak tahu jalan kebenaran. Ya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengenal agama Tuhan mereka. Fahaula'ir rusulu jami'an, maka para rasul tersebut semuanya, wa illam tuzkar asma'uhum fil Qur'anil azim, meskipun tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an yang agung, fayajibul imanu bihim imanan mujmalan, maka wajib beriman kepada mereka dengan keimanan yang global. Ini yang tadi saya sampaikan, ya, para nabi dan para rasul yang Allah mungkin kisahkan tetapi tidak disebutkan namanya, atau bahkan mungkin Allah tidak sebutkan kisah dan namanya, maka tetap kita wajib mengimaninya secara global. Wajib mengimani bahwa setiap umat, setiap generasi pasti pernah ada rasul yang diutus kepada mereka, baik kita tahu nama mereka ataupun kita tidak mengetahuinya. Dan kita tahu pun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita mengetahui secara pasti Nabi terdahulu tanpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa Al-Qur'an. Wa rasulul ladzi yab'atsuhu Allah subhanahu ila ummatihi wa basyarun. Nah, ini pembahasan yang lain. Dan rasul yang Allah utus kepada umatnya, huwa basyarun, adalah manusia, min jinsil ummati nafsiha, sesuai dengan jenis umatnya sendiri, ya. Lakinna fihi sifatin jalilatan, akan tetapi ia memiliki sifat yang agung, wa mazaya karimatan, dan keistimewaan yang mulia, la tatawaffaru illa fihi min ummatihi, yang tidak terpenuhi sifat-sifat tersebut kecuali ada padanya, pada nabi rasul pilihan tersebut dari semua umat yang ada. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah memilih di antara malaikat-malaikat ada utusan-utusannya, dan juga di antara manusia. Sahih, ada rasul dari kalangan malaikat dan juga ada rasul dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-75. Rasul dari kalangan malaikat tentu ditugaskan kepada kalangan malaikat itu sendiri, sekaligus ada yang ditugaskan untuk membawa wahyu kepada rasul dari kalangan manusia yang kita kenal dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dan Allah lebih mengetahui di mana Allah akan tempatkan para pembawa risalahnya, yaitu siapa rasul-rasulnya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-124. Ya. Maka ini menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memutuskan bahwasanya nabi dan rasul untuk kalangan manusia itu dari jenis mereka sendiri. Kita tidak diutus rasul dari kalangan hewan, dari kalangan jin, dari kalangan selain manusia. Fannubuwatu awir risalatu minhatun ghaliyatun minallahi subhanahu, maka kenabian atau kerasulan adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakhussu biha ba'dan min ibadih, yang Allah khususkan dengannya sebagian dari hamba-hambanya. Wa hum kama dzakartu, dan mereka sebagaimana aku sebutkan, dzawu khasa'isa fadilatin, orang-orang yang memiliki kekhususan yang utama, wa fadaila kamilatin, dan keutamaan-keutamaan yang mulia, liyastati'ul qiyama biwajibatir risalah, agar mereka sanggup menegakkan kewajiban-kewajiban risalah,
wa liyakunu mithalan kariman yuqtada bihi fi umurud dini wad dunya, dan agar mereka menjadi contoh yang mulia sebagai suri tauladan di dalam perkara agama maupun dunia. Taib, sudah masuk waktu isya ya. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah dari kalangan umat itu sendiri, yaitu manusia. Tetapi bukan sembarang manusia, manusia pilihan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa nabi dan rasul tidak bisa dicapai oleh siapapun dengan suatu amalan, dengan suatu perbuatan, dengan suatu usaha. Nabi dan rasul murni minhatun, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak sembarangan di dalam memberikan ini. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah dan sempurna di dalam memberikan suri tauladannya. Makanya para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Nah, di antara tujuannya adalah agar mereka menjadi sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam masalah agama maupun dunia. Wa rasulu likaunihi basyaran makhluqan lillah, dan rasul karena keberadaannya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yata'arradu lima yata'arradu lahu ghairuhu minas sihhati wal marad, maka ia akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh makhluk yang lain, manusia yang lain, berupa sehat, sakit, wal quwwati wad dha'fi wal hayati wal maut. Kadang-kala memiliki kekuatan, kelemahan, kadang ya Allah berikan kehidupan dan kematian. Jadi sama seperti manusia. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang seperti sebelumnya, ya, telah terdahulu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Lalu apakah ketika ia mati atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang kalian, yaitu murtad? Maka siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Ya. Dan ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan ayat yang sangat menyadarkan sebagian sahabat yang tidak percaya dengan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini seakan-akan baru mereka dengar ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadarkan para sahabat atas ketidakpercayaan mereka ketika Nabi SAW meninggal dunia. Maka sebagian sahabat merasa kayaknya saya baru dengar ayat ini, padahal ayat ini sudah lama diturunkan. Ya, jadi sampai pun para sahabat ada yang syok dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tegaskan, Nabi dan Rasul itu adalah manusia seperti kita yang telah Allah berikan keistimewaan. Dan yang namanya manusia pasti akan meninggal dunia pada waktunya. Dan itu telah terjadi. Dan termasuk di antara musibah yang sangat besar yang menimpa umat Islam, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyu rasulin minar rusulis sabiqi dzikruhum, dan rasul manapun dari para rasul yang telah terdahulu penyebutan mereka, likaunihi basyaran makhluqan lillah, karena keberadaan mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, la yatasarrafu fil kaun, namun mereka tidak mampu bertindak sekehendaknya di alam semesta ini. Wala yamliku naf'a awid dhurra, mereka tidak bisa memiliki kemampuan mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Wala yu'athiru fi iradatillah, mereka tidak bisa mempengaruhi kehendak Allah. Wala ya'lamu minal ghaibi, mereka tidak tahu hal yang gaib, illa ma'allamahu Allahu iyyah, kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka, apa yang telah Allah beritahu mereka. Nah, ini termasuk di antara perkara yang sangat penting di dalam keimanan kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul manusia biasa yang Allah berikan mukjizat keistimewaan, tapi mereka tidak bisa diangkat derajatnya sebagai Tuhan yang mampu mengendalikan suatu urusan, yang mampu untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, yang mampu mempengaruhi kehendak Allah. Kalau mereka mau sesuatu, mereka harus berdoa, baru Allah kabulkan. Tapi mereka seenaknya mempengaruhi kehendak Allah, tidak bisa. Ya, dan tidak ada nabi yang seperti itu. Yang ada para pengikutnya mengkultuskan nabinya. Nah, ini yang ada, yang banyak. Adapun Nabi itu sendiri tidak pernah mengajak umat untuk menuhankan dirinya. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada umat Islam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian mengkultuskan diriku, jangan kalian mengagungkanku melebihi kapasitasku sebagaimana orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan di dalam diriku untuk menarik manfaat ataupun madarat kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, tentu aku akan banyak mendapat kebaikan dan aku tidak akan disentuh keburukan.
aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jelas ayat ini menunjukkan Nabi tidak tahu hal yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan, dan ini tidak banyak, tidak sewaktu-waktu. Dan Nabi ketika diberitahu hal yang gaib ini adalah sebagai mukjizat untuk memperkokoh, memperteguh kedudukan beliau sebagai Nabi utusan Allah. Wal anbiya'u jami'an, kita selesaikan sekalian sedikit ya. Wal anbiya'u jami'an, para nabi seluruhnya, salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga salawat dan salam atas mereka, kanu zawi ghayatin wahidah, mereka memiliki satu tujuan, wa hadafin wahidin, satu misi, ala wa huwa inqadhun nasi minad dhalal. Ketahuilah tujuan para nabi adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan, wa ikhrajuhum minadh dhulumati illa nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Fakanu alaihi wassalatu wassalam du'ata khairin wa a'immata islahin, maka mereka, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada mereka, adalah dai, para penyuruh kebaikan, dan para imam yang membawa perbaikan. Kama wasafahum Rabbuna subhanahu fil Qur'an, sebagaimana Allah sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73, yang artinya, dan kami jadikan mereka para nabi dan rasul imam-iman, ya, imam-imam yang menunjukkan manusia dengan perintah kami, dan apa yang kami wahyukan kepada mereka berupa perbuatan kebaikan. Jadi mereka memberikan petunjuk kepada umat manusia, di antaranya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba kami. Ya, jadi nabi itu adalah abdun wa rasul, hamba dan utusan Allah. Dan termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang patut untuk kita pegang erat. Nabi itu adalah abdun, hamba, hatta la yu'bad, supaya tidak dituhankan, tidak disembah. Wa rasulun, tetapi nabi itu rasul, utusan, hatta la yukadzab, agar tidak didustakan. Itulah cara kita menempatkan posisi nabi dan rasul, dihormati tetapi tidak sampai berlebihan, dituhankan, ya, ditaati tapi tidak sampai apa, diangkat, dikultuskan. Taib. Dan yang terakhir, berkata al-mu'allif rahimahullah menutup pembahasan tentang nabi dan rasul ini, wa kana kullu wahidin minhum ya'ti ba'dal akhar, dan setiap masing-masing mereka, para nabi dan rasul, datang setelah yang sebelumnya, liyutammima da'watahu, untuk menyempurnakan dakwah, wa yukmilu tariqahu, untuk menyempurnakan jalan nabi sebelumnya. Makanya ada yang mengungkapkan para nabi dan rasul itu mengemban estafet dakwah, ya, hatta tatimmallaha, hatta tammamallaha, atau hatta tammamallahu dinahu, hingga akhirnya Allah sempurnakan agamanya. Wa khatama rusulahu wa anbiya'ahu bi khatamihim wa sayyidihim, dan akhirnya Allah menutup rasul-rasulnya dan nabi-nabinya dengan penutup mereka dan dengan penghulu mereka, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana dinuhu khulasatal adyanis sabiqah, maka agama yang beliau bawa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ringkasan dari agama-agama terdahulu.
wa kanat da'watuhu hiya da'wata tamatal baqiyata ila qiyamis sa'ah, dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang sempurna yang tersisa sampai hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul azim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, maka secara otomatis kita telah beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tanpa meremehkan sedikit pun dari nabi-nabi sebelumnya. Namun belum tentu orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menunjukkan bahwa cukup bagi seorang muslim beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, karena mereka umat terakhir, nabi mereka nabi terakhir, kitab mereka kitab terakhir. Cukup dengan inilah Allah telah menyempurnakan agama. Maka hendaknya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan Islam kepada kita, diberikan kemudahan oleh Allah. Cukup beriman kepada satu nabi, secara otomatis kita adalah beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Cukup beriman kepada satu kitab, secara otomatis kita telah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, karena apa yang ada pada yang dulu telah ada pada yang sekarang dan telah disempurnakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kajian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang baru, bab tentang al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir, ya, bab tentang hari akhir. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.